Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan masuk lagi di dalam 10 disiplin kesalehan hidup. Dan sekali ini kita bicara tentang bagian ketiga, yaitu kemurahan hati. Episode yang ketiga ini saya bagi dua, sehingga ini merupakan bagian yang pertama, part 1, yaitu jati diri atau identitas orang Kristen harusnya adalah kemurahan hati. Nah, ini saya dikirimi sebuah WA dan saya capture. Ini menjadi inspiration behind the scene, di mana ada teman pelayanan bersama Pak Mulyono. Ini Bapak ini sangat luar biasa aktif, sering memberikan inspiration live ya. Dia memberikan video-video inspirasi, dia bagi menjadi berkat bagi orang. Di dalam kehidupan dalam gereja, dia juga merupakan seorang pelayan atau menjadi jemaat yang luar biasa ya, rajinnya, dan kemudian dia belajar terus tentang firman Tuhan dari seminar ataupun pembinaan iman yang kita lakukan, maupun juga pelajaran Alkitab yang ada. Dan Pak Mul ini satu waktu kena kecelakaan dan dia terpaksa harus menggunakan penyangga tubuh ini, dan sudah tidak lagi bisa seperti dulu aktif sekali di gereja. Dan dia katakan dalam WA itu, dikatakan di dalam bait yang di kata-kata yang terakhir ini, yaitu bahwa bila saatnya nanti aku tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dia sudah melakukan banyak hal untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dalam minggu lalu kami juga mengalami satu kedukaan, di mana rekan sepelayanan kami, Ibu Nova Grita Rorong Tagah itu dipanggil Tuhan. Dan Ibu Nova ini punya satu keistimewaan. Saya dalam WAG saya tentang pembacaan Alkitab setahun, dia selalu mengikutinya, bahkan memberikan tanda seperti tangan seperti ini setiap kali dia membacanya pagi. Dan saya lihat dia rajin sekali membaca ini. Dan ini menjadi sesuatu keyakinan bahwa dia sangat bertumbuh dalam firman Tuhan, dan ketika dia dipanggil, dia sudah siap dalam segala hal. Ya, ini orang yang sudah tidak mendapat kesempatan lagi karena Tuhan sudah panggil. Nah, kita yang masih hidup ini harus mulai berpikir bahwa hidup kita ini harus pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam firman-Nya, kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi inspiration. Salah satu inspiration lagi adalah apa yang dikirimkan oleh Pak Mul. Saya berikan contohnya seperti ini, ya, dimana lakukan kebaikan dimanapun dan kepada siapapun. Ini ada seorang yang cacat dengan kursi roda, tidak ada orang yang mungkin menolong dia, dan di situ ada seorang yang juga cacat, kakinya nggak ada. Dia terus langsung bergerak dan menolong temannya yang juga cacat. Ya, ini menjadi inspirasi kita bahwa menolong orang lain itu dalam kondisi apapun yang terjadi harus cepat tergerak untuk bisa menopang atau menolong orang yang lain. Ini salah satu yang dikirimkan oleh Pak Mul. Ya, oke, kita sudah belajar dari membangun kesalehan sejati melalui kerendahan hati. Ya, kemudian kita bicara tentang purity, kemurnian. Dan sekarang kita bicarakan bagian yang kemurahan hati, kindness, pada bagian yang pertama ya. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kita dari kemurahan hati, yaitu dalam Amsal pasal 3 ayat 3 ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Apa maknanya untuk kita? Saudara, saya langsung ke intinya aja, bahwa inti ini adalah pertama, menjadikan kindness, kasih, kemurahan hati sebagai identitas diri. Kindness itu harus masuk dalam diri kita, lalu itu di dalam batiniah kita, lalu itu menjadi identitas jati diri kita. Apa itu kindness, mercy, ya, atau kasih? Kalau dikatakan setia adalah faithfulness, ya. Nah, kasih atau mercy, kindness ini adalah ini lebih dari sekedar keramaan sesaat ya. Artinya, oh aku orang baik yang sesaat datang
baik kemudian jadi tidak baik lagi. Tidak. Ini adalah kesediaan aktif untuk berbuat baik kepada orang lain, bahkan ketika mereka tidak pantas mendapatkannya. Jadi ini ada sesuatu gerakan aktif ya, yang langsung bergerak ketika apa? Kita mau berbuat baik bagi orang lain. Bukan sebuah panggilan, bukan sebuah suruhan, bukan sebuah himbauan, tidak. Ini dari dalam diri kita, lalu keluar kesediaan aktif itu untuk berbuat bagi orang lain, ya. Walaupun orang itu tidak pantas, ya. Jadi tidak dibatasi karena dia teman saya menolong, tetapi karena bukan dia siapapun juga saya bergerak untuk menolong dia. Nah, apa itu kasih setia atau faithfulness, ya? Nah, kasih setia atau faithfulness ini adalah komitmen untuk berpegang pada janji dan prinsip moral kita, memastikan kebaikan kita bersifat konsisten dan dapat diandalkan. Sudah masuk dalam batinnya kita, dan itu jadi konsisten. Saya selalu harus bergerak untuk menolong orang lain, siapapun orang itu. Nah, coba kita lihat salah satu frasanya, dikatakan, janganlah kiranya meninggalkan engkau. Apa? Kindness itu janganlah kiranya meninggalkan engkau. Atau dikatakan dengan al-ya'asbuka, ya, dalam bahasa Ibraninya. Jangan kiranya meninggalkan engkau, ya. Dan ini sifatnya adalah imperfect, ya, imperfect. Sesuatu yang terus masih berlangsung, ya, belum selesai. Dia mungkin akan datang lagi karena imperfect, ya. Ini artinya apa? Artinya bahwa ada aspek waktu, di mana waktu, atau ada kedua, yaitu tentang aspek larangan, ya. Aspek waktu bicara tentang future, ke depan kita harus tetap untuk apa? Jangan sampai kasih setia itu meninggalkan kita, jangan sampai, ya. Atau kita bicara tentang waktu present, sekarang ini. Sekarang ini harusnya kasih setia itu terus ada dalam kehidupan kita, terus menerus hadir dalam kehidupan kita. Atau aspek larangan adalah bicara tentang larangan tegas yang harus tidak terjadi. Jangan sampai kasih itu meninggalkan engkau. Atau dapat dikatakan bahwa kelangsungan yang berlaku berulang-ulang itu harus terjadi, ya. Bahwa jangan sampai kelangsungan itu berhenti. Kelangsungan itu meninggalkan kita, artinya tidak lagi bersama dengan kita. Yaitu apa? Kemurahan hati. Nah, untuk frasa yang selanjutnya adalah kalungkan itu pada lehermu, dikatakan dengan kaserem al garga rofteka, ya. Apa artinya, ya, kalungkan itu pada lehermu? Itu adalah, kalau di leher itu merupakan perhiasan yang menjadi bagian dari penampilan kita sehari-hari, bukan sesuatu yang tersembunyi. Jadi ketika dikatakan tentang kalungkanlah kasih dan kemurahan hati, artinya apa? Karakteristik itu harus terlihat jelas, terang benderang di hadapan orang, bahwa kita mengalungkannya itu artinya kasih karunia itu kelihatan kepada orang lain secara terang benderang, ya. Dan ini adalah sifatnya adalah imperatif, artinya apa? Ini merupakan perintah, ya. Kalau tadi imperfect harus terus dilakukan untuk apa? Untuk supaya jangan sampai kehilangan dari kemurahan hati itu. Tapi kalau ketika disuruh kalungkan itu sifatnya imperfect, artinya apa? Itu merupakan perintah dan harus dilakukan. Kita harus menunjukkan kemurahan hati kita, kasih kemurahan hati itu terlihat jelas bagi orang lain. Karena itu sudah jadi karakter kita, dan itu bukan munafik. Itu memang sungguh-sungguh kesalehan hidup murah hati yang nyata dalam kehidupan kita. Atau yang selanjutnya dikatakan tentang tuliskanlah itu pada loh hatimu, dikatakan katebem al lu'ah libeka, ya. Jadi tuliskan itu pada roh hati, artinya apa? Artinya ini adalah bagian yang paling mendalam dalam diri kita, dan menyuruh kita untuk apa? Kasih setia itu harus ada dalam loh hati kita. Amsal ingin memastikan bahwa kebajikan itu menjadi internal dan permanen. Nah, ini yang saya katakan di atas, di dalam inti yang di atas. Jadikan kindness, kasih dan kemurahan Tuhan sebagai identitas, jati diri kita.
karena dia ada di dalam hati kita, dituliskan di dalam loh hati kita, itu permanen di dalam, dan itu akan keluar seperti kalung yang kelihatan, dan jangan sampai kita meninggalkannya dalam kehidupan kita. Ini adalah sifatnya imperatif, sehingga tuliskan atau kalungkanlah itu sifatnya imperatif. Artinya harus dikerjakan bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, ini mau bicara tentang inti diri. Kebaikan harus mengalir bukan karena kewajiban eksternal, melainkan dari motivasi terdalam di dalam hati kita, di dalam batin kita. Itu inti diri kita. Itu adalah personal jati diri kita, ya, sehingga itu harus ada dalam kehidupan kita. Nah, ini juga bisa bicara tentang prinsip diri. Kebaikan adalah merupakan jati diri kita, ya. Nah, saya ingin memperlihatkan kita sebuah video yang dikirimkan oleh Pamul juga, yang bicara tentang bagaimana orang murah hati itu seperti apa. Ya, jadi ini ada seorang billionaire, ya, kaya, tetapi dia masuk restorannya punya dia, tetapi oleh manajernya diusir. Tetapi ada seorang pelayan yang memberikan dia roti untuk orang tua ini karena belas kasihannya kepada orang tua ini. Tetapi ini merubah hidupnya karena apa? Karena orang tua itu menyelipkan kertas yang menunjukkan surat yang menunjukkan bahwa dia membaca itu, dan dikatakan besok, ya, dalam jam 10 di Sunrise Tower. Ini merupakan gedung perkantoran berlantai yang tinggi, dan dia disuruh pergi ke lantai 15. Ketika dia sampai di sana, ada orang resepsionis menerima dia dengan baik, dan Mr. Collins ini sudah menunggu dia, ya, yang dia ketemu di restoran itu. Ternyata itu adalah orang kaya yang menyamar jadi orang miskin, tetapi dia tahu kebaikan hati daripada Sarah ini, dan dia membalas kebaikan itu dengan memberikan sebuah jabatan dalam perusahaannya yang luar biasa. Dan ini berkat yang luar biasa yang dinikmati oleh Sarah karena kemurahan hatinya, membantu tanpa melihat orang itu layak atau tidak dibantu. Ya, itu merubah akan diri. Itu harusnya menjadi jati diri kita. Kita bergerak dengan itu kapan saja, di mana saja, apa saja bisa kita lakukan untuk menunjukkan bagaimana kemurahan hati itu bisa dinikmati orang lain. Ya, ini Sarah akhirnya mendapatkan sebuah kehidupan yang berbeda, ya, karena kindness, karena kebaikannya. Dia keluar dengan sukacita, hidupnya jadi berubah karena dia melakukan hal yang benar. Dan itulah yang membuat kita harusnya melihat bahwa kebaikan hati itu akan ada di sekitar kita, yang harus kita terapkan atau kita berikan kepada. Nah, ini membuat kita akan melanjutkan bahwa kemurahan hati itu akan memberikan keuntungan. Ya, sama seperti Sarah yang tadi kita contohkan. Kemurahan hatinya yang bisa dia berikan kepada orang yang mungkin tidak layak untuk diberikan, tapi karena dia selalu memberikan itu, dia mendapatkan keuntungan. Nah, kita akan melihat lebih jelas lagi pada bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.